Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Yanisworo, WR, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Tanaman, serta rekan-rekan dari kelas PAC yang berbahagia. Di sini, izinkan saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, yang akan membahas mengenai protein histon. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Alex Bayu Adi Pradana dengan NIM 105, dan saya sendiri Dianur Hidayati dengan NIM 106. Selanjutnya sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Alex Bayu Adi Pradana. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dari histon. Histon sendiri adalah protein yang ditemukan pada inti sel eukariotik yang terbungkus DNA, yang kemudian bersama DNA menyusun struktur nukleosom. Histon pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Albert Kossel pada tahun 1884. Histon diperkirakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata histanai atau histos. Histon memiliki kandungan lisin dan arginin, yaitu jenis asam alfa amino yang digunakan dalam biosintesis protein yang melimpah. Histon merupakan komponen utama penyusun kromatin dan bertindak sebagai gulungan tempat DNA berputar selain sebagai regulasi gen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Materi struktur histon. Nah, histon itu adalah salah satu dari kelompok 5 keluarga protein yang serupa, yang bertindak sebagai gulungan di mana DNA dapat dibungkus. Nah, DNA itu digolong pada histon sekitar 40 kali lebih pendek dari 1,8 meter. Nah, di sini fungsinya itu untuk akses ke bagian genom untuk transkripsi sesuai kebutuhan. Nah, yang pertama itu dari oktamer histon terdiri dari masing-masing histon, yaitu H3 dan H4, H2A dan H2B. Nah, H3 dan H4 itu digabungkan menjadi H3, H4 dimer. Nah, dari H3, H4 dimer itu bergerombol menjadi H3, H4 tetramer. Nah, dari H2A dan H2B sendiri digabungkan menjadi H2A, H2B dimer. Nah, dari H2A, H2B dimer dengan H3, H4 tetramer itu digabungkan menjadi histon oktamer. Nah, pengelompokan 8 histon inilah yang membungkus DNA, membuat 1 dan 2/3 pembungkus yang merupakan 147 pasangan data genetik basal. Nah, kemudian DNA terkelupas di bagian genom untuk disebut DNA penghubung. Nah, yang dapat berupa 10 hingga 80 pasangan data dasar yang ditahan oleh histon penghubung H1 atau H5. Nah, motif struktural yang dikenal sebagai lipatan histon terdiri dari 3 heliks alfa yang dihubungkan oleh 2 garpu dan membuat pusat hidrofobik kecil bertanggung jawab untuk interaksi protein-protein antara histon yang membentuk nukleosom. Baik, tentang modifikasi histon. Nah, DNA itu biasanya dibungkus sangat erat bagian kompleks yang disebut histon. Ujung terminal amino dari histon merupakan tempat terjadinya modifikasi post-translasional seperti asetilasi, fosforilasasi, dan metilasi yang dapat berdampak terhadap penyusunan kromatin sehingga menyebabkan perubahan genetik. Nah, proses asetilasi menyebabkan peningkatan aktivitas transkripsi dikatalis oleh aktivitas histon asetil transferase
atau HAT, dan proses deasetilasi menyebabkan penurunan aktivitas transkripsi gen dikatalis oleh aktivitas histon deasetilasi HDA. Keseimbangan proses asetilasi dan deasetilasi penting untuk regulasi transkripsi gen dan pembentukan susunan kromatin. Nah, penambahan gugus metil atau asetil ke histon akan berdampak pada kemudahan mereka melepas golongan. Seperti DNA, metilasi, dan penambahan gugus metil justru akan menghambat pembuatan protein dari gen tertentu. Ini karena gugus metil menempel pada histon dan menyebabkan DNA melilit lebih erat, sehingga lebih sulit bagi enzim untuk mendapatkan akses. Nah, penambahan gugus asetil memiliki efek yang sebaliknya. Kelompok asetil dianggap melonggarkan DNA yang terbungkus membuat gen tertentu lebih mudah diakses. Proses metilasi dan asetilasi sebenarnya dapat dibalik dengan penambahan dan pengurangan kelompok ini dilakukan oleh enzim yang dapat diulang berkali-kali. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan bahan kimia kelompok metil dan asetil terikat pada tempat yang salah dan mengaktifkan atau membungkam gen yang salah. Hal ini menjadi masalah terutama jika misalnya kesalahan menyebabkan gen penekanan tumor dibungkam dan kanker. Keterlibatan histon dengan nukleolusum. Inti nukleolusum terbentuk dari 2H2A dan H2B dimer, dan tetramer H3 dan H4 sebagai komponen utamanya. Bersama dengan DNA, subunit-subunit ini kaya akan asam amino yang bermuatan positif atau bersifat basa. Histon bereaksi dengan asam deoksiribonukleat melalui interaksi antara protein yang bermuatan positif dengan fosfodiester dari asam deoksiribonukleat yang bermuatan negatif, kemudian membentuk nukleosom. Tiap inti nukleosom terdiri atas suatu kompleks dari 8 protein histon yang disebut juga dengan oktamer. Dengan DNA rantai ganda dengan panjang 147 pasang nukleotida. Kompleks histon oktamer yang membentuk inti nukleosom ini masing-masing terdiri atas 2 molekul histon. Yang berikutnya adalah fungsi histon. Fungsi histon memiliki beberapa macam fungsi. Namun fungsi utamanya yang pertama adalah memadatkan DNA. Histon bertindak sebagai gulungan di mana DNA berputar, memungkinkan pemadatan yang diperlukan agar sesuai dengan yang besar genom eukariota di dalam inti sel. Molekul yang dipadatkan adalah 40.000 kali lebih pendek daripada molekul yang tidak terbungkus. Tanpa adanya histon, molekul DNA akan memanjang dan memiliki ukuran yang sangat panjang. Yang kedua adalah regulasi kromatin. Histon berperan dalam pembentukan kromatin karena memiliki ujung ekor yang bersifat lingkar, sehingga dapat membentuk struktur kromatin. Modifikasi histon bekerja dalam berbagai proses biologis, serta regulasi gen, perbaikan DNA, kondensasi, kromosom, atau mitosis, dan spermatogenesis atau meiosis. Selanjutnya ada selain protein histon itu ada protein non-histon. Nah, protein non-histon adalah jenis protein selain protein histon yang terkait dengan DNA dalam struktur kromatin. Protein non-histon menyediakan struktur perancah untuk DNA. Protein non-histon berfungsi bersama dengan protein histon untuk mengatur kromosom di dalam nukleus. Ketika histon dikeluarkan dari kromatin, dan protein yang tersisa disebut sebagai protein non-histon. Ini contoh protein non-histon.
Nah, fungsi non-histon sendiri itu bertindak sebagai perancah protein. Protein non-histon melakukan beberapa fungsi utama, yaitu pemadatan kromatin dalam kromosom dan organisasi kromosom di dalam nukleus. Varian non-histon. Sebenarnya varian non-histon itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada berupa start fold, heterokromatin protein 1, DNA polimerase, dan polikom, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari protein histon dan protein non-histon. Protein histon adalah komponen protein utama kromatin, sedangkan protein non-histon adalah komponen kromatin. Protein histon memiliki fungsi utama yaitu bertindak sebagai gulungan untuk DNA, untuk angin, dan menjadi lebih pendek. Sedangkan protein non-histon memiliki fungsi utama yaitu bertindak terutama sebagai perancah protein utama untuk DNA. Varian dari protein histon berupa H1 atau H5, H2, H2B, H3, dan H4. Sedangkan varian untuk protein non-histon berupa scaffold, heterokromatin protein 1, DNA polimerase, polikom. Protein histon adalah protein inti nukleosom, sedangkan protein non-histon bukan bagian dari nukleosom. Protein histon dilestarikan lintas spesies, dengan protein non-histon tidak dikonservasi lintas spesies. Protein histon terlibat dalam regulasi ekspresi gen, sedangkan protein non-histon tidak terlibat dalam regulasi ekspresi gen. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.